Oke, teman-teman, kita sekarang akan memasuki materi yang namanya adalah trader profesional dengan mindset yang tepat. Belajar memahami sudut pandang seorang real traders di dalam market. Kenapa kita harus belajar mindset ini, teman-teman, di awal? Kenapa kita harus belajar mencari tahu, Pak, sudut pandang yang tepat itu seperti apa? Karena saya sangat setuju, Pak. Saya itu orangnya sangat-sangat meyakini bahwa mindset kita itu menentukan tindakan. Tindakan kita menentukan perilaku dan perilaku kita menentukan hasil, Pak. Jadi saya sangat yakin banget teman-teman, orang yang hidupnya menderita ya, yang lahirnya enak tapi kok sekarang di umur 30 menderita, itu sudah pasti dia salah mindset dulu, Pak. Kecuali yang orang lahirnya nggak enak sekarang masih menderita, itu lain hal lah, oke. Tapi kalau yang lahirnya enak kok sekarang menderita, itu bukan salah keadaannya, teman-teman, tapi salah making decisionnya, salah mengambil keputusannya. Saya nggak pengen teman-teman di sini tadinya kerja enak ya, punya pacar, punya istri, punya anak, semuanya senyum happy dengan baik, tapi begitu masuk dunia trading kok senyumnya hilang, pudar ya, jadi sebuah emosi amarah, tangisan, kecewaan. Itu sudah pasti bukan salah market, Pak. Mohon maaf ya. Market tuh nggak bisa ngerampok duit kita, Pak. Market itu bukan kriminal, ya. Market itu bukan maling, ya. Yang pasti kalau kita bangkrut sudah pasti salah kita. Itu nomor satu kita harus terapkan dulu. Saya pengen teman-teman di sini memiliki cara pandang yang tepat dulu, sehingga nanti tindakan teman-teman itu juga bisa tepat. Kemudian perilaku teman-teman tepat, perilaku menimbulkan budaya, membuat budaya, membangun budaya, dan budaya itu akan menentukan hasil untuk diri teman-teman. Saya berharap banget teman-teman bisa membedakan ya antara trading yang benar itu seperti apa, dan yang nggak tepat seperti apa. Pasti tuh, Pak. Dari 100 orang kok yang sukses kok cuma 10 orang gitu loh. 90% kok bisa gagal. Itu data broker tuh, Pak. Ya, kok bisa seperti itu ya, karena problemnya adalah ada cara tepat, ada cara nggak tepat lah. Sebagian orang ini karena nggak mau capek, Pak, dia milih cara yang nggak tepat. Justru karena 10 orang ini mau memilih cara tanda kutip yang membutuhkan usaha dan disiplin yang luar biasa, maka dia kan bisa tumbuh, teman-teman. Dan sebenarnya konsep 10-90 ini ada di segala bidang aslinya, teman-teman. Jadi nggak cuma di trading, Pak. Maka dari itu, teman-teman, kalau penasaran ya kenapa Iswander itu kok buka page itu kok mesti kok 10 sampai 15 orang doang. Ya. Yang baru maksudnya, plus sama alumni lah untuk remedi. Kenapa saya membuka page-nya untuk segitu? Karena saya memiliki filosofi, Pak. Di mana 10 sampai 15 orang yang ada di dalam webinar ini adalah orang-orang yang nantinya akan sukses semua, yang bisa mengalahkan 90 orang di luar sana yang tidak join Iswander. Itu filosofinya, Pak. Walaupun saya sebenarnya satu batch bisa aja, Pak, nyari 30 orang, 50 orang. Saya tahu caranya gitu loh. Tapi apakah saya mau untuk rame-rame? Tidak. Lah emang kenapa, Pak Is? Karena saya pengen teman-teman di sini intens. Dan saya memegang filosofi tersebut itu sejak 2020, sejak batch 1 Iswander Academy season 1. Dan sampai sekarang tidak goyah sama sekali, Pak. Ya, jadi ya nggak usah kaget kalau saya nggak pernah ganti metode, Pak. Pak Is ini orangnya nggak mau maju ya, nggak mau belajar SMG ya, nggak mau belajar ICT ya. Bukan saya nggak mau maju, Pak. Bukan saya nggak mau belajar ICT, nggak mau belajar SMG, bukan. Tapi selama yang saya pegang ini memang masih menghasilkan, ngapain saya lepas gitu loh. Dan setahu saya keilmuan paling klasik dan paling tua umurnya dan teruji secara ampuh itu price action, chart pattern yang sudah berlangsung selama 100 tahun lebih yang kita pelajari ini nanti. Gitu loh. Ya. Jadi teman-teman di sini nanti kita akan belajar sebuah metode pembacaan price action yang kita sebut di sini momentumnya namanya chart pattern. Itu sudah berumur 100 tahun lebih, Pak. Dan itu masih works sekarang walaupun ada AI, walaupun ada apa-apa, terserah lah namanya apa itu. Ya. Jadi saya masih akan pakai ini, bukan saya nggak mau belajar SMG, Pak. Ya. Dan yang pakai SMG juga jangan bagus sih, SMG paling bener enggak. Chart pattern pun nggak paling bener, SMG juga nggak paling bener, karena nggak ada yang paling bener kecuali menjaga money management. Maka dari itu di dalam materi ini, teman-teman, saya pengen sharing ke teman-teman bahwa ayo kita nomor satu kita jelajahi dulu materi kemarin namanya psikologi market ya, yang sempat saya
bilang kan, mindset dan psikologi trading itu harus dalam prioritas utama juga ya, urutannya yang tepat. Kita akan masuk teman-teman untuk mempelajari, untuk belajar memahami sudut pandang seorang real traders di dalam market. Perbedaan antara trader dan investor ya. Saya pengen teman-teman di sini menggunakan cara berpikir trader. Lu kok Pak Is maksa-maksa kami untuk pakai yang trader? Ya, karena teman-teman setahu saya mau belajar intraday kan. Ya masuk teman mau jadi investor. Jadi investor jangan belajar sama saya teman-teman. Saya pun bukan investor, saya cuma invest XRP kok, satu koin itu doang. Selain itu day trading Pak, saya nyari price action, saya screening volumenya, saya cari price actionnya, saya disiplin risk rewardnya gitu loh. Jadi saya pengen teman-teman di sini menerapkan cara berpikir short term atau jangka pendek, dimana ketika teman-teman sudah salah, teman-teman cut loss dan teman-teman harus legowo. Jadi jangan sampai ada cara berpikir trader, saya hold karena siapa tahu nanti naik. Itu cara berpikir investor Pak, ngehold itu. Jadi kalau teman-teman sudah loss itu jangan di hold Pak, itu nanti lossnya makin dalam. Jadi kan kita punya batas toleransi risk itu maksimal 1% dari modal kan. Jadi kalau modal teman-teman 100 juta ya resiko teman-teman maksimal sebesar 1 juta atau 1%. Short term. Ingat. Jangan sampai teman-teman ada dalih, saya hold, siapa tahu nanti naik lagi. Akhirnya apa? Harusnya SL 1% jadi 5% Pak, karena di hold. Terus jadi 10% jadi 50% SL-nya. Hanya karena satu kali transaksi teman-teman SL 50% dari modal. Hanya karena teman-teman pakai cara berpikir investor. Padahal dari awal teman-teman sudah mau menerapkan bahwa diri saya adalah trader. Nah, jadi ketidak konsistenan seorang trader ini adalah salah satu problem utama dalam psikologi seorang trader teman-teman. Ketidak konsistenan untuk menentukan dirinya siapa. Jadi ini tuh sebenarnya harga mati Pak, di bagian kolom 1 ini harga mati ya sih. Kalau trader itu ya short term, titik. Ya. Lupa Is, bukannya kalau di hold nanti masih bisa naik? Enggak. Loh nyatanya habis kena SL naik Pak Is? Enggak. Lupa Is ini kok saklek, harus saklek Pak. Trader kalau enggak saklek enggak trader teman-teman. Ngeri Pak, nek trader meh cuman hahaha enak-enakan, jangan trader Pak. Sakleknya pol teman-teman trader itu. Saklek tuh Pak Is, saklek tuh bener-bener ngeri teman-teman ya. Kalau saya bilang tuh ya harus berani cut Pak gitu loh 1%. Nah kok 1% nggak berani cut dengan dalih eman-eman Pak, istilah eman-eman mana dengan teman-teman ngehold akhirnya minus 5%, akhirnya minus 10%. Eman-eman mana Pak coba? Ya pasti eman-eman 10% tuh Pak nek di hold tuh. Kalau teman-teman ngehold kan kasihan Pak, 10%-nya hilang. Harusnya 1% doang kan satu kali transaksi. Teman-teman harusnya salah hilang 1%, jadi teman-teman karena petiti ya pengen ngehold ya, merasa sok-sokan saya bisa ngehold Pak, saya investor Pak. Itu jadinya minus 10%. Yang mana balikin 10% Pak, itu pusing banget. Saya sendiri aja nggak pernah balikin 10% teman-teman. Loh kok bisa Pak? Saya kan maksimal kali beberapa kali loss kan 7 kali teman-teman. Konsekutif loss saya datanya itu Juni 2021. Setelah itu alhamdulillah tidak pernah terulang lagi ya, sampai sekarang ya amit-amit lah. Tapi ya nggak terus saya bisa bilang bahwa nggak akan terulang lagi. Pasti akan terulang lagi suatu saat 7 kali loss itu. Tapi kapan nggak tahu. Karena ini kan statistik teman-teman, ini soal statistik. Jadi saya pernah menemui itu dan suatu saat nanti entah 2 tahun atau 5 tahun lagi saya akan nemu lagi yang seperti itu, yang 7 kali itu. Walaupun saya udah merasa bahwa datanya benar semua tapi tetap bisa salah berturut-turut. Kalau sekarang ya 4 kali lah, 4 kali 3 kali pernah dalam 1 tahun ini ya teman-teman. 2024 itu 4 kali ada saya berturut-turut, tapi bisa cepat lah balikin. Karena pas selalu berani untuk kehilangan 1%. Mindset saya gampang teman-teman. Duit saya 100.000 di dompet, saya dipalakin tukang parkir ya di Indomaret, yang harusnya nggak ada tukang parkir, 1.000 perak. Ya walaupun dalam hati saya brengsek juga ini tukang parkir ya, tulisannya parkir gratis tapi tetap minta 1.000, saya kasih 1.000. Tapi kan nggak mungkin saya bacok-bacok Pak tukang parkirnya, bener nggak teman-teman? Tapi coba kalau tukang parkirnya, saya minta 50.000, apa nggak itu kita berantem teman-teman ya? Jadi analogi termudahnya itu, kalau kita punya 100.000 ya diminta tukang parkir 1.000, walaupun hati kita agak gimana-gimana kan ada tulisan parkir gratis ya, tetap kita kasih kan 1.000 kan. Tapi kalau diminta tukang parkir 50.000 Pak, wah itu saya yakin bacok-bacokan Pak ya. Itulah yang terjadi kepada trader ketika
rasanya diri itu pengen banting laptop, pengen nangis, pengen nonjokin orang, pengen nonjokin tembok. Karena itu tadi nggak ikhlas akan dipalak marketnya tadi. Ya, maka dari itu kita biasakan untuk dipalak market itu ya maksimal 1% lah. Itu paling gampang Pak untuk mengendalikan emosional. Ya. Dan ini pun saya juga diajarin Pak sama mentor saya dulu 4 tahun 5 tahun yang lalu. Ngeri teman-teman ya. Kalau kita berhasil di situ aja 3 bulan Pak, 1% aja wes. Teman-teman modal 10 juta, 100 juta, 1 juta terserah, 1 miliar pun monggo. Teman-teman disiplin 1%. Teman-teman disiplin cut loss, bahwa saya short term, saya trader, saya nggak akan ngehold loss ya, dengan dalih saya investor, dengan dalih siapa tahu naik lagi. Maka teman-teman akan menjadi trader yang lebih dewasa dari sekarang banget ya, banget teman-teman, jauh lebih dewasa banget. Tapi nanti cara ngitungnya kan ada caranya. Yang penting kan di sini kita tanamkan dulu Pak, kita kasih sakis dulu, kita sugesti dulu gitu loh Pak. Saya sugesti dulu di sini biar nanti masuk. Oh, akhirnya nanti teman-teman logiknya masuk nih. Oh iya juga ya, kalau gini nanti variabel ketemu bangkrutnya ada. Dan trader ini sebenarnya soal matematika teman-teman. Trading ini sebenarnya soal matematika. Ya sebenarnya kalau teman-teman jualan bisnis furnitur, bisnis ayam geprek, bisnis cabai, itu juga matematika semua aslinya. Kalau teman-teman mau mencari pola matematika di situ, itu isinya matematika semua. Jadi saya ini adalah orang yang sangat benci matematika pada saat sekolah. Dan sekarang hidup saya adalah dikelilingi pola matematika teman-teman. Apapun wis. Ya bahkan saya bisa mendapatkan pasangan saya yang sekarang itu teman, itu pakai pola matematika saya pelajari. Ya tapi kapan-kapan lah itu ngobrolnya. Ya, jadi ada Pak kayak gitu. Hidup itu matematika aslinya. Jadi kalau kita thinking by statistik ya, thinking by probability, maka teman-teman sudah tidak akan sering baperan dengan apapun wis. Dipuji orang, dibanggain orang, dipuja-puja orang, nasehatin orang, dimarahin orang, itu udah nggak pakai baper. Dipalak market 1% itu nggak pakai baper, karena itu by statistic only teman-teman. Nah, tapi untuk lebih lengkapnya lagi itu nantilah ngobrol-ngobrol di grup alumni nanti teman-teman. Kemudian untuk nomor 2 ya, tadi short term saya berharap teman-teman sepakat ya untuk oke Pak Is, saya akan disiplin cut loss Pak Is. Saya tidak akan ngehold dengan dalih sok-sokan mau jadi investor Pak Is. Lupa Is emang ngelarang kita jadi investor. Saya nggak ngelarang teman-teman jadi investor. Maksudnya kalau teman-teman memang mau trading, ada akun untuk trading, ada akun untuk invest, ada akun untuk teman-teman beli koin dicuekin, ada sendiri akun bisa dibagi gitu loh. Jadi jangan diganggu itu akun untuk future-nya. Kan gitu, Pak. Kemudian nomor 2, teknik analisis dan fundamental analisis. Teman-teman di sini saya harapkan untuk fokus kepada teknik analisis, karena untuk intraday itu kita nggak perlu sama sekali fundamental, Pak. Fundamental dalam hal ini ya projectnya apa, roadmapnya apa, itu kan fundamental Pak. Ya, fondasi dari sebuah aset kripto tersebut. Kita nggak perlu baca white paper itu, datanya ngapain gitu loh. Kita hanya mencari opportunity kenaikan 1-3% per hari dari sebuah aset kripto di sini. Dan itu bisa dibaca menggunakan data historis, kemudian volume, konfirmasinya seperti apa nanti akan saya ajarkan. Kemudian nomor 3, momentum market, atau kalau investor value coin atau perusahaannya. Jadi trader pakainya momentum market, investor pakai value atau coin perusahaan. Momentum market dalam hal ini ya candlestick, chart pattern. Nah, teman-teman harus bisa baca itu candlestick pattern dan chart pattern. Karena itu adalah titik di mana patokan teman-teman entry, biasnya dikunci di sana. Jadi teman-teman hanya entry ketika muncul momentum. Kalau nggak muncul nggak entry. Ya. Itu dikunci di situ. Jadi kalau orang lain pakai metode lain ya dia entry pakai SMC monggo gitu loh. Tapi teman nggak boleh ikut entry. Lu kok kenapa Pak? Kok nggak boleh ikut entry? Bukannya itu opportunity? Nggak bisa Pak. Teman harus mengunci cara entry teman-teman. Sehingga nanti akan ada average return yang teman-teman ciptakan dari perilaku trading teman-teman, trading harian teman-teman itu. Nanti akan tercipta perilakunya Pak di situ. Kalau teman-teman berhasil mengunci. Kalau saya kan kunci Pak hanya di chart pattern doang kan. Saya nggak masuk kalau nggak chart pattern, titik. Wes gitu dok saya Pak. Selain chart pattern saya nggak masuk. Wes saya nggak kebanyakan kembangan teman-teman. Nah mungkin kenapa saya mungkin lebih bisa menjaga chart pattern dibanding orang yang baru kenal chart pattern sebulan 2 bulan terus dia ganti SMJ atau ganti ICT ya. Kenapa perbedaannya ada? Karena saya collecting data udah ratusan kali transaksi teman-teman. Nah itu by time ya, berdasarkan waktu saya sudah lama.
Jadi otomatis saya lebih percaya dengan chart pattern dibanding orang yang baru kenal sebulan 2 bulan. Maka dari itu biar teman-teman bisa percaya juga, teman-teman harus terus collecting data chart patternnya tadi. Sehingga ketika teman sudah mengumpulkan data beratus-ratus ini, teman-teman makin yakin lagi, makin matang lagi pakai chart pattern. ASMC pun sama teman-teman, kalau collecting 1 kali 2 kali ya itu bukan data namanya Pak. Data itu minimal diuji itu 100 kali Pak. 100 kali data itu baru kelihatan hasil win rate-nya itu seperti apa. Nah, kalau investor kan value coin dibaca, value perusahaan siapa, value perusahaan dibaca, CEO-nya siapa, ya, kemudian foundernya siapa, hasil bulanan revenue-nya berapa. Revenue itu pendapatan teman, pendapatan bulanan, kuartal, yearly itu dihitung semua. Itu investor Pak. Perusahaan kayak gitu ngitungnya. Kripto pun kan menghasilkan teman. Jadi kripto itu adalah token namanya. Token itu ada perusahaan. Perusahaan kalau di SRP itu ya Ripple perusahaannya. Namanya Ripple, SRP tokennya. Nah, Ripple ini punya revenue, Pak. Dia punya penghasilan, punya pendapatan perusahaan. Nah, itu kalau untuk investor itu dibaca, Pak. Artinya apa? Ripple itu growth, teman-teman. Nah, itu investor baca itu. Saya kemarin beli koin SRP baca itu, teman-teman. Tapi untuk trading harian saya nggak perlu ngapain baca itu, teman-teman. Saya cuma baca momentum market, chart patternnya, price-nya, volumenya. Banyak nggak orang minat koin ini, itu kan kelihatan Pak perilakunya dari pattern itu. Makanya ini akan enak kalau teman rajin, teman disiplin belajar, konsisten. Walaupun capek di awal, betul Pak. Dokter itu butuh bisa buka klinik tuh harus kuliah 7 tahun, teman-teman. 4 tahun esket, 2 tahun, 3 tahun koas. Itu dokter Pak. Baru boleh buka klinik, baru boleh masuk ID di sumpah dokter. Nah, teman-teman harus belajar wes lah 3 bulan wes. Saya sarankan untuk disiplin 3 bulan aja wis. Mosok malas Pak. Ya. Ayo teman-teman, di sini kita semuanya pakai logik ya, pakai akal sehat semuanya. Jangan sampai pada berpikir, oh saya masuk PAIS 5 hari, hari ke-6 saya akan jadi master trading. Itu nggak akan pernah ada teman-teman. Kalau saya ajarin 5 hari teman-teman jadi master trading, mungkin kelas saya harganya 1 miliar Pak. Per pertemuan 300 juta 1 jamnya saya Pak. Ya, jadi nggak bisa Pak. Memang nggak akan mungkin. Teman-teman berguru dimanapun itu butuh proses untuk teman-teman praktek. Praktek ini membutuhkan waktu 3 bulan Pak minimal kalau teman-teman mau menguatkan fondasi. Ya. Tapi apakah itu lama? Sebenarnya tidak Pak, dibanding teman-teman bisa nyari duit selamanya nanti. 3 bulan ini sebenarnya nggak lama-lama amat aslinya. Makanya ayo teman-teman semangat lah. Saya dampingi juga kok. Saya kan di sini terus teman-teman, nemenin teman-teman toh. Ya toh. Teman-teman tapi serius belajar ya. Kemudian nomor 4, active income, investor passive income ya. Active income, passive income ini bisa dibolak-balik ya. Trader juga ada yang passive income ya. Investor juga ada yang active income. Kalau investingnya saking gedenya dapat dividen juga kan, itu jadi active income untuk bulanan bisa. Dividen kan dibayar tiap tahun. Cuman kalau saya misalnya invest BRI 100 miliar, saya dapat dividen 8%. Berarti saya dapat 8 miliar. 8 miliar buat hidup 1 tahun ya gampang banget teman-teman kan. Itu investor Pak. Jadi bisa untuk active income juga kalau mainnya dividen. Tapi investingnya kan harus gede. Kemudian nomor 5, trader itu harian, investor itu tahunan. Artinya apa? Investor itu nggak perlu belajar tiap hari, nggak perlu lihat candle tiap hari. Karena yang dia lihat itu pergerakan weekly dan monthly saja ya, mingguan dan bulanan saja. Sedangkan trader itu apalagi day trader itu time frame H1 pun dilihat Pak, dipertimbangkan price action-nya. Dilihat momentumnya di H1. Jadi butuh latihan yang luar biasa. Yang pasti lebih capek mana ya? Capek trader Pak. Tapi duitnya kalau teman-teman jago itu banyak trader. Untuk merintis loh, mohon maaf loh. Teman-teman di sini kalau nggak ada yang punya duit 1 triliun ya, itu belum bisa jadi bandar Pak. Kalau mau jadi bandar ya 1 triliun lah minimal. Jadi kita di sini namanya retail teman-teman, retail trader. Kalau kita pengen punya duit yang lebih banyak cepat ya, itu kita harus belajar trading. Kalau invest kan lama Pak. Ya. Misal teman-teman bulanan trading marketnya bagus bisa 15-20%. Sedangkan teman-teman beli koin dicacah-cacah, dibagi-bagi, naiknya sebulan 3%, 4%, 5%. Itu akhirnya nanti hasilnya lebih banyak yang trading teman-teman. Pada hasil compounding nanti di akhir gitu loh. Lebih banyak trading. Walaupun sebenarnya capeknya minta ampun. Saya pun nggak terus kemelinti saya bilang trading tuh enak gitu lain-lain.
Ya memang enak, cuman capek Pak. Ya, tapi kan capeknya terbayar lah. 1 jam 2 jam depan market tapi fokus tuh ngeri loh Pak. Capeknya udah kayak mungkin nganu ya Pak, udah kayak ngangkat semen sama batu bata ya capeknya. Jadi yang eh, gula kita dimakan otak teman-teman. Otak itu makanannya gula loh Pak. Jadi kalau teman-teman pengen tahu ya, gula itu adalah sumber makanannya otak. Jadi kalau teman-teman makannya banyak tapi mikirnya kenceng, biasanya nggak bisa gemuk, susah gemuk. Karena apa? Dimakan sama otak. Dia makan gula Pak. Itu ada Pak. Itu mungkin di sini ada yang dokter pasti bisa memvalidasi kan. Kemudian trader nomor 6 spot dan derivative trading, investor spot ya. Jadi trader lebih lebih bisa fleksibel karena bisa derivative trading, bisa buy dan sell. Sedangkan investor hanya bisa buy doang, spot ya. Saya berharap teman-teman pilih yang sebelah kiri semuanya tadi, fokuskan. Jangan pakai mindset investor kalau teman-teman mau trading. Trader ya trader gitu Pak, satu gitu. Jadi saya juga pengen jadi investor Pak Is gitu loh. Tapi kalau bisa pas jadi trader Pak, jadi investor. Jangan pas jadi trader jadi investor, jadi trader. Itu nggak pernah jelas nih teman-teman, yang mana ini yang bener nih gitu loh. Kalau teman-teman minimal pengen melaksanakan dua-duanya ya harus bisa membagi ya, harus bisa punya saklar Pak. Oh saat jadi trader, oh saat jadi investor gitu. Kesalahan trader saat terjun di market ya, FOMO, fear of missing out ya, takut ketinggalan momentum. Sebenarnya ini kesalahan yang berkaitan sekali dengan nganu ya, rasa serakah hasilnya teman-teman ya. Rasa serakah ini kok bisa ada pada manusia, kita bedah teman-teman, kita breakdown. Manusia itu memang terlahir dengan rasa serakah teman-teman, dan rasa takut itu bawaan alamiah teman-teman. Maka dari itu kan kalau kita sanggup mengontrol rasa serakah itu kan berarti kita mulia Pak. Karena kita ada blueprintnya jadi serakah ya. Ya kayak hewan kalau makan daging kan pengennya dimakan sendiri, nggak mau berbagi toh. Hewan buas kan kayak seperti itu kan. Kita tuh sebenarnya seperti itu tapi kita dikasih akal gitu loh. Nah, akal itu adalah hak prerogatif kita untuk menentukan apakah kita bisa mengontrol atau tidak. Nah, jadi orang-orang yang FOMO ini adalah orang-orang yang sebenarnya tidak rasional, teman-teman. Walaupun itu bawaan lahir alamiah manusia, tapi dia tidak sanggup mengontrol dirinya sendiri gitu loh. Aslinya sudah belajar chart pattern cara entry gini gini gini, kok lihat market rally tetap di entry gitu loh. Lu bukannya market rally itu di entry biar kita ikutan cuan ya Pak Is gitu. Lah terus apa gunanya belajar Pak untuk mengetahui titik entry terbaik apa kalau market rally masih di entry aja? Ya percuma tuh Pak. Kita itu di sini belajar untuk ngelihat market sebelum rally dan kita entry. Bukan pas rally terus kita entry dengan dalih, Pak kalau saya nggak masuk sekarang saya bangkrut Pak. Nah, saya nggak ikut cuan nanti Pak. Ya nggak apa-apa, emang kenapa kalau nggak cuan? Loh Pak ini gimana sih? Kok ngajarin kita untuk nggak cuan? Saya bukan ngajarin nggak cuan teman. Saya ngajarin teman-teman tuh entry, ada datanya. Bukan karena saking kencengnya terus teman ikutan entry. Ya, apakah itu berat Pak Is? Berat banget teman-teman ya. Untuk teman-teman membatasi diri untuk tidak FOMO itu berat banget. Ya. Ngeri Pak itu. Itu dibutuhkan rasa ini ya apa? Rasa percaya dengan data sendiri itu melebihi dengan data siapapun. Jadi kalau misal ada analis terkenal nih di Goldman Sachs gitu ya atau di Berkshire Hathaway, itu analisnya gila, keren-keren banget ya. Kita tuh dituntut untuk nggak percaya dia Pak, ngeri nggak? Lu kok bisa Pak Is? Ya kita dituntut untuk percaya apa yang kita klik sendiri. Ngeri nggak teman-teman? Ngeri, mengerikan Pak. Trader yang beneran trader itu aslinya mengerikan banget teman-teman. Dia tuh belas nggak peduli kata orang. Aslinya. Makanya di Zwender ini diungkapkan teman-teman ya. Diungkapkan ini di Zwender ini. Saya nggak pengen teman-teman selalu mendengarkan omongan orang gitu. Saya pengen di sini teman-teman mendengarkan analisa teman-teman sendiri. Makanya kan saya butuh teman-teman mengkoleksi data 3 bulan tadi sehingga teman-teman valid gitu loh Pak. Oke, saya 3 bulan tuh selalu plus Pak setiap bulannya. Walaupun kadang 5%, kadang 10%, kadang 15%, tapi selalu plus Pak. Itu data pegangan teman-teman di mana teman-teman sudah tidak perlu dengerin orang lain lagi. Karena trading harian itu kayak sistem Pak. Ya. Kecuali teman-teman kalau mau investing koin lain monggo lah baca-baca berita silahkan. Kalau trading harian tuh enggak Pak, itu kayak sistem teman yang harus berjalan terus kayak robot teman-teman. Ngeri aslinya Pak, aslinya itu ngeri banget. Nah, jadi FOMO ini solusinya apa? JOMO, joy of missing out, teman-teman harus berdiri atas diri sendiri teman-teman.
Teman-teman harus berdiri dengan kesendirian teman-teman sendiri. Jadi kalau saya ngebuy koin apa gitu ya, wis orang lain Pak Is kok buy koin itu ya saya sell di koin itu, saya nggak peduli teman. Peduli setan saya Pak. Lu Pak Is itu namanya bukannya egois Pak Is, keras kepala Pak Is, harus Pak. Lu kok harus gimana tuh Pak Is? Kalau trader nggak punya kayak gitu tuh, trader nggak punya data teman-teman. Ya. Dan diri teman-teman tuh perang Pak. Jadi teman-teman nanti terjun market itu teman perang sama saya Pak. Percaya nggak teman-teman? Ya, pasti banyak yang nggak percaya. Teman-teman nanti deposit, teman-teman trading, teman-teman tuh perang sama saya di dalam market, tapi kita nggak saling kenal di sana. Ya toh? Tinggal siapa yang paling disiplin, yang paling bertahan, teman-teman. Hanya itu saja. Konten kreator sama, yang paling disiplin, yang paling bertahan. Pengusaha sama, paling disiplin, paling bertahan, apapun wis. Ya. Jadi di apapun, teman-teman. Konsepnya sama aslinya. Ya. Sama mengerikan itu, Pak. Jadi saya pengen di sini teman-teman tuh beralfa Pak. Teman-teman tidak FOMO. Teman-teman benar-benar entry berdasarkan data. Untuk day trading ya ini ya. JOMO lah teman-teman, joy of missing out lah. Teman-teman berdiri dengan kesendirian teman-teman. Yang penting teman-teman sudah punya data ini tadi loh, 30 kali ini loh. 30 kali apa? 3 bulan ini loh, 100 kali data ini loh. Sehari sekali lah. Sehari sekali analisa, cari 300 market, screening. Analisa bisa nggak 100 hari ini minimal bener 60 aja deh. Itu sudah cukup teman-teman. Jadi teman-teman 100 hari ini bener 60 itu teman-teman sudah, saya kasih jempol 4 Pak, sampai jempol kaki saya includein semua. Saya masukin untuk memuji teman-teman. Saya puji dengan baik, saya salut. Hanya butuh 60 bener, 40 salah, itu saya sudah kasih jempol 4. Karena itu data yang membuat teman-teman nanti berdiri sendiri dan menjadi alpha di market. Nanti kita siap makan 90 orang yang nggak paham ini Pak, yang nggak belajar ini. Yang taunya entry kan gitu doang. Kemudian nomor 2, tidak menerapkan money management saat melakukan trading ya. Ini pasti kesalahan yang luar biasa. Sudah pasti solusinya adalah menerapkan money management kan gitu. Kemudian nomor 3, beli kucing dalam karung, kena what you buy, mengerti project apa yang ingin dibeli ya. Trader juga nggak boleh Pak, saya tanya. Pak, kenapa buy BTC, Pak? Waduh, Pak Is, ini saya buy BTC. Kayaknya, Pak Is, ya, feeling saya mau naik, Pak Is. Nah, itu jawaban anak TK, Pak. Ya, tetangga saya TK makan es krim itu ya, itu bisa jawab kayak gitu, Pak. Kalau kayaknya akan naik, itu bukan jawaban trader, Pak. Jawaban trader itu harus sama terus datanya. Gini, Pak Is, karena trennya bullish, Pak Is. Nah, dia di area demand terbaik, Pak Is. Jadi dalam tren bullish, saya lihat price action, ada chart pattern, bullish flag, time frame kecil volume bagus, saya entry di lower high terdekat, saya menggunakan risk reward minimal 1/1, dan di sini ada potensi 1/2. Saya entry menggunakan modal 100 juta dengan resiko 1% 1 juta dengan take profit minimal 1 juta, tapi potensi bisa ke 2 juta. Entry. Nah itu data Pak namanya. Data Pak itu. Ya. Ngeri teman-teman. Jadi jangan sampai kayaknya mau naik nih, Mbak. Ini opo ya kayaknya. Duh, jangan berlindung bisa salah di kalimat kayaknya, Pak. Ya. Sebenarnya trader yang benar tuh sudah tahu bahwa trading bisa salah. Jadi terus jangan memberikan data dengan kalimat kayaknya. Jelaskan apa gitu loh. Kok bisa buy di situ tuh apa, opo gitu loh. Kira-kira gitu, teman-teman. Kemudian nomor 4, kuat nahan loss, nggak kuat nahan floating profit ya. Jadi SL 5% ditahan, 10% ditahan ya. TP baru 1% diambil, TP 2% diambil, itu nggak fair teman-teman. Kalau teman-teman memang berani hilang 5% ya minimal TP 5%, 1/1 kan apa konsepnya kan. Kalau teman-teman berani hilang 10%, TP minimal juga 10%. Pun kalau teman-teman berani hilang 1% di awal, teman-teman minimal TP juga 1%. Jangan sampai, mohon maaf ya Pak, modal 100 juta, berani resiko 1 juta, terus dia udah profit 500 ribu, ya udah profit 500 ribu terus di cut profit. Loh Pak, kok cut profit Pak? Kan itu belum 1 juta profitnya, kan jenengan modalnya 100 juta, kan harusnya berani TP minimal 1 juta, kok itu 500 ribu udah diambil. Waduh Pak Is, ini saya ambil karena ini rezeki hari ini Pak Is, saya bersyukur Pak Is buat beli nasi padang gitu ya. Nah, itu beneran bersyukur atau pengecut sebenarnya Pak? Mohon maaf. Lu kok bisa Pak Is?
Ya kan berani hilang 1 juta Pak, baru dapat 500 kok diambil. Itu beneran bersyukur atau sebenarnya takut kalau dia balik lagi ke nol gitu loh. Ya nggak apa-apa balik ke nol, titik gitu loh. Artinya kita harus kunci pendapatan kita minimal itu kalau berani hilang satu ya harus dapat satu. Paham ya teman-teman konsepnya ya? Jadi jangan sampai teman-teman modal 100 juta, ya misal di sini ya. Kok berani hilang 1 juta di awal tapi dia naik Pak, profit 500 ribu, teman-teman ambil dengan dalih Pak Is ini bisa buat beli nasi padang, saya ambil. Nggak boleh Pak. Lu kok nggak boleh, kenapa Pak Is, kan ini duit juga gitu. Jenengan tuh berani hilang satu Pak di awal, 1 juta. Berarti TP jenengan minimal, TP teman-teman minimal adalah 1 juta juga. Gitu loh. Kok bisa? Ya karena itu fair, namanya itu simetris risk to reward. Ya risk to reward asimetris seperti tadi itu mengakibatkan kebangkrutan di akhir teman-teman. Saya kasih tahu. Jadi kalau teman-teman sering-sering kayak gitu, begitu dapat dikit diambil, dapat dikit diambil, dapat dikit diambil, begitu dapat kena salahnya analisanya, teman hilangnya banyak. Jadi hasil dikit-dikit yang diambil tadi hilangnya dalam waktu 1 hari. Jadi misal hari ini 500 ribu diambil, besok profit 200 ribu diambil, 300 ribu diambil. Padahal sekali SL berani 1 juta, begitu dia kena SL hilang semua duitnya Pak. Yang profit kemarin hilang semua. Itu namanya risk to reward asimetris. Jadi lebih gede SL-nya dibanding TP-nya, lebih gede stop loss-nya dibanding take profit-nya. Itu nggak boleh. Jadi minimal apa Pak? Minimal simetris Pak. Ya jadi jangan kuat nahan loss, nggak kuat nahan floating profit. Jadi harus simetris, harus berani hilang 1 juta ya untuk TP 1 juta. Harus berani hilang 100 ribu untuk TP 100 ribu minimal. Harus berani hilang 10 ribu untuk TP 10 ribu minimal. 1 banding 1 terus lah intinya dari modal. Yang penting modal teman-teman berapa monggo terserah. Saya tuh nggak memperdulikan modal teman-teman aslinya. Saya yang penting tuh teman-teman paham fundamental berpikirnya ini loh Pak. Karena begitu dikasih modal berapapun teman-teman enak nanti. Karena udah tahu nih sistem kerjanya itu seperti ini. Ya. Jadi sebenarnya Pak dikasih tahu realitas kayak gini sepi Pak. Kenapa? Karena orang pengennya ngeklik punya Lamborghini, punya BMW Pak. Yaitu saya 5 tahun yang lalu tuh. Saya baru tahu kalimat kripto gitu ya. Wallpaper saya udah langsung BMW Pak, itu 5 tahun yang lalu. Saya tahu lah rasanya berkhayal kayak gitu. Tahu banget teman-teman. Tapi akhirnya apa? Dalam proses serius kita akan dibantu Tuhan dan akan ditamparin muka kita dalam prosesnya itu teman-teman. Ya muka saya ditamparin habis-habisan dan wallpaper saya ubah lagi Pak, jadi candlestick sekarang. Yang tadinya wallpaper HP saya BMW berkhayal dan lain-lain, saya ubah jadi candlestick. Jadi ini bukan soal saya trading berapa lama punya BMW Pak, ini soal seberapa lama saya bisa bertahan disiplin gitu loh. Selama saya bisa bertahan disiplin, saya akan masih ada di sini. Begitu saya lack of motivation, saya lack of discipline, maka saya akan hancur, sesimpel itu. Kita akan masuk penjelasan lebih detail lagi teman-teman. Trading versus gambling. The stock market is never obvious. It was designed to fool most of the people most of the time. Jesse Livermore yang ngomong bukan saya Pak. Ya. Jadi jangan marah sama saya. Jesse Livermore itu apa teman-teman? Jesse Livermore itu adalah orang terkaya 10 besar di Amerika pada tahun 1920 dari trading saham, day trading saham. Dan dia meninggal dengan cara menembakkan pistol ke dalam mulutnya di depan tempat hotel dia menginap. Ngeri nggak Pak? 10 besar orang terkaya di Amerika dari trading saham dan dia meninggalnya dengan cara bunuh diri Pak, nembakin pistol ke mulutnya Pak. Loh kok bisa Pak Is? Dia kan bisa kaya raya dari trading saham, kok bunuh diri kenapa? Ya. Karena Jesse Livermore itu lack of discipline teman-teman. Bahasa gampangnya seperti itu. Jadi Jesse Livermore itu sebenarnya luar biasa banget, dari muda, otaknya pinter banget, statistiknya oke banget, dia disiplinnya luar biasa. Tapi di akhir hayatnya dia membuat keputusan-keputusan yang irasional, yang tidak sesuai dengan data-data sebelumnya teman-teman. Dia membuat keputusan-keputusan yang ngawur. Bahasa gampangnya seperti itu. Dan hasilnya apa Pak? Hasilnya adalah Jesse Livermore hancur teman-teman. Ngeri nggak? Jadi dia disiplin bertahun-tahun ya, berpuluh-puluh tahun bahkan. Dan ada hari dimana dia making decision tanpa data tadi yang irasional lah. Intinya kalau saham ini tuh harusnya nggak bagus. Tapi kok seorang Jesse Livermore beli dengan data yang amburadul analisanya. Misal perusahaannya mau bangkrut, malah dibeli Pak sama dia Pak. Dengan harapan mungkin dibeli Jesse Livermore bisa growth lagi kan perusahaannya kan. Tapi ternyata enggak, perusahaannya makin boncos. Hartanya kan juga hampir di all in di sana semua teman. Jadi dia hilang banyak banget di usia yang sudah tua juga. Jadi dia sudah tidak sejos waktu saat muda dan waktu saat umur 40-50 tahunan.
Dia tuh membuat kesalahan-kesalahan banyak itu di umur 60-an, teman-teman. Ngeri sih sebenarnya ini sih, teman-teman. Jadi Jesse Livermore tuh bisa menjaga disiplin selama berpuluh tahun aja, masih di akhir hayatnya dia masih bisa lack of discipline gitu loh. Ya, artinya ini mah nggak mudah, Pak. Jesse Livermore tuh 10 orang terkaya di Amerika pada zamannya, pada tahun 1920-an. Tapi bisa lack of discipline, Pak, di akhir hayatnya. Ngeri nggak, teman-teman? Jadi bahasa gampangnya, selama teman-teman disiplin, teman-teman akan make money gitu. Selama teman-teman kurang ajar ya teman-teman akan bangkrut. Simpelnya seperti itu. Maka dari itu jangan sampai teman-teman tidak disiplin kan gitu. Walaupun tidak disiplin itu susahnya minta ampun. Dari itu butuh perjuangan seumur hidup, Pak. Kayak kita melenceng sedikit, teman-teman. Kayak kalimat nganu ya, kalau ada orang nikah itu kan sakinah mawadah warohmah, teman-teman ya. Semoga nanti Pak ini sakinah mawadah warohmah ya gitu kan. Saya tuh setelah memahami arti itu, Pak, saya nggak pernah lagi mengucapkan sakinah mawadah warohmah kepada orang yang menikah, Pak. Semoga sakinah mawadah warohmah sudah tidak pernah saya ucapkan lagi. Lu kenapa, Pak Is? Karena bagi saya, Pak, sakinah itu betul harus disemogakan, harus diperjuangkan. Tapi kalau mawadah warohmah itu pasti, Pak, bukan semoga. Paham nggak, teman-teman? Jadi untuk rumah tangga yang sakinah itu kan naik turun, Pak, rumah tangga kan. Happy, sedih, duka, suka, duka gitu kan. Itu rumah tangga seperti ombak, dinamis dia. Dia itu sifatnya tuh harus diperjuangkan. Makanya harus disemogakan gitu kan sakinah. Kalau mawadah warohmah itu rahmat dan kasih sayang Tuhan itu sudah pasti, bukan semoga. Ya, mawadah warohmah itu adalah kasih sayang dan rahmat dari Tuhan. Itu sifatnya tuh pasti. Gitu loh, Pak. Bukan semoga. Makanya kalau saya bilang kan, kalau ke orang yang nikah sekarang, semoga sakinah dan pasti mawadah warohmah ya, Pak, saya gitu. Itu doa, Pak. Jadi bukan semoga. Mosok rahmat dan kasih sayang Tuhan semoga, Pak. Kalau saya nggak mau. Saya harus minta, Pak. Tuhan gratis kok minta kok. Saya harus pasti dapat mawadah warohmah dari Tuhan. Wis titik. Saya hambanya kok gitu. Kalau sakinah harus diperjuangkan. Sama kayak disiplin, teman-teman. Itu sifatnya, Pak. Jadi suami istri itu, teman-teman, walaupun saya belum menikah, tapi kan saya diskusi dengan orang menikah kan banyak banget. Saya ini orangnya kepoan, teman-teman ya. Salam kenal, teman-teman. Saya orangnya kepoan tuh dalam artian, kalau ketemu relasian sama si A si B ini, saya pasti akan diskusi sampai dalam banget lah, sampai dari heart to heart ya, hati ke hati gitu kan. Saya kalau sama orang itu, saya benar-benar bisa mengkomparasi, Pak, dimana dari semua yang bercakap-cakap dengan saya itu ternyata nggak ada yang pasti, Pak, kebahagiaan dalam rumah tangga itu. Dan itu sudah bisa menimbulkan gejala untuk saya untuk mengetahui bahwa trading itu juga udah nggak mungkin bisa pasti kalau dicari. Karena dia harus disemogakan terus, teman-teman. Paham nggak? Bisa dipahami maksud saya, teman-teman ya. Jadi disiplin itu kayak sakinah, Pak, harus disemogakan terus, harus diperjuangkan terus. Dia tidak bisa pasti disiplin itu. Karena Jesse Livermore aja gagal, teman-teman. Walaupun dia betul lah udah masuk peringkat 10 besar orang terkaya di Amerika, tapi di akhir hayatnya dia lack of discipline gitu loh. Ngeri nggak, teman-teman? Ya sama, jadi pasangan suami istri juga harus selamanya untuk memperjuangkan itu. Tidak bisa habis akad saya terima nikahnya sekian saudari ini mahar sekian terus sudah pasti bahagia, tuh nggak mungkin, Pak. Itu harus diperjuangkan kayak disiplin. Kesimpulannya apa, teman-teman? Ya, kesimpulannya adalah teman-teman nggak bisa ketok palu bahwa saya hari ini akan disiplin, nggak bisa. Itu harus dilaksanakan setiap hari, walaupun teman nggak ngomong, itu teman harus laksanakan tiap hari. Tapi kalau teman ngomong, tapi nggak ada yang dilakukan, ya itu menjadi bualan semata, teman. Ya, bualan semata. Kira-kira gitu ya. Itu harapan saya, teman-teman. Semoga disiplin ini bisa membersamai teman-teman selamanya, dan teman-teman sanggup untuk memperjuangkan itu selamanya, Pak. Selamanya loh, Pak. Bukan cuma 3 bulan di awal itu doang. 3 bulan di awal itu adalah data penguat agar teman-teman makin percaya diri. Tapi setelah itu ya akan ada perjuangan disiplin itu selamanya. Tidak terus 3 bulan tok itu tadi. Oke, sekarang kita masuk ke opini, teman-teman ya. Contoh opini ini yang bisa merasuki pikiran trader nih, mindset trader nih. Main kripto ya, menang dan kalah ya. Bermain kripto menang dan kalah. Seringkali traders merasa terbiasa bilang kata bermain menang dan kalah seolah trading adalah kegiatan yang bukan membutuhkan keseriusan.
Faktanya, trading adalah sebuah bisnis yang sempurna, merupakan aktivitas jual dan beli suatu aset digital layaknya aktivitas jual beli lainnya. Untuk Anda menjalankan sebuah bisnis, Anda harus belajar mengenai berbagai strategi dan membuat perencanaan bisnis. Jika Anda ingin trading dan menjadi trader profesional, pilihannya adalah berdisiplin menekuninya menjadi sebuah bisnis atau tidak sama sekali. Jangan gunakan kata bermain kripto menang dan kalah. Alam bawah sadar Anda akan terbiasa dengan pola pikir bahwa trading bukanlah hal yang membutuhkan keseriusan seperti berbisnis sungguhan. Jadi alam bawah sadar kita tuh ngeri banget aslinya teman tugasnya itu ya. Jadi kalau kita ngomong itu dia nggak bisa bedain itu benar atau salah, Pak. Makanya jangan asal ucap ngomong. Jangan asal ucap kalau ngomong, teman-teman. Ditata ya. Artinya apa? Teman-teman sering ngomong moan main, menang kalah itu alam bawah sadar kita tuh akan ngerekam, Pak, bahwa trading itu seperti kegiatan game yang hanya soal menang kalah, hanya soal mainan. Maka kelakuan teman-teman nanti akan sulit untuk disiplin seperti teman-teman kerja, berangkat jam 7, pulang jam 5, buka toko jam 10, tutup jam 10 lagi. Akan susah disiplin seperti itu karena teman-teman mengartikan trading ini seperti mainan hanya soal menang kalah seperti Mobile Legends, seperti PUBG ya, atau seperti GTA atau apapun lah, seperti Zuma, kodok Zuma. Teman-teman nganggapnya seperti game doang. Akhirnya perilaku teman-teman juga kayak mainan doang. Tapi coba teman-teman di sini ada yang punya usaha, punya toko furnitur, punya jabatan enak di kantor. Gak mungkin teman-teman main-main kan saat kerja kan, coba. Mohon maaf, di sini ada yang kerjanya punya toko furnitur misal, terus saya lemparin buah busuk di depan tokonya, itu kan nggak mungkin teman-teman nggak marah kan, karena apa, itu kegiatan serius, itu kegiatan bisnis. Masa walaupun Pak Is guyon tapi Pak Is ngelemparin buah busuk ke toko saya pasti marah kan gitu toh. Karena itu kegiatan jualan furnitur, itu bukan kegiatan dagelan kan gitu, maka teman-teman akan marah. Lah coba teman-teman perlakukan trading seperti teman-teman sedang bekerja itu tadi, berserius, nggak bisa distraksi, nggak bisa sambil hai, serius, titik. Sulit, Pak, sulit banget. Karena di sini kan kalau teman-teman kurang ajar nggak ada yang marahin, Pak. Coba kalau teman-teman, mohon maaf, di sini di kantor teman-teman menjadi staff terus berangkat pakai kolor, pakai sandal jepit, pakai kaos singlet gitu ya, terus rambutnya belum mandi, rokokan di ruang kerja, itu sudah pasti besok nggak boleh berangkat lagi, sudah pasti dipecat itu ya. Jadi teman-teman nggak mungkin kurang ajar di kantor kan, karena teman-teman staff, kecuali teman-teman foundernya mungkin kurang ajar, masih jadi founder lah. Tapi kalau staff kurang ajar sudah pasti ditampol teman-teman kan, pasti suruh pulang. Tapi kalau trading teman-teman kurang ajar, siapa yang marahin teman-teman? Saya, nggak mungkin lah ya. Saya nggak punya hak untuk marahin teman-teman. Hak saya adalah, kewajiban saya bukan hak ya, hak teman-teman mendapatkan pendampingan dari saya, bukan untuk marahin ya. Saya bukan bos teman-teman. Saya bahkan di sini nggak mau menyebut diri saya guru teman-teman. Saya tak nyebut diri saya teman lah, teman yang duluan trading gitu aja biar gampang. Jadi tugas saya mendampingi teman, ngerangkul teman-teman, nyempuyung, Pak, dorong dari bawah ke atas. Tugas saya cuma itu. Jadi saya nggak punya hak untuk marahin teman ketika nggak disiplin, nggak bisa. Maka dari itu susahnya trading adalah teman harus bisa menghajar diri sendiri ketika sedang melaksanakan kegiatan kurang ajar tadi di market, dengan money management berantakan, dengan nggak disiplin entry, gonta-ganti metode. Itu tindakan-tindakan kurang ajar, Pak, dalam proses bisnis trading ini. Dan itu harus teman-teman punish, harus teman-teman berikan punishment untuk diri teman-teman sendiri. Dan itulah yang sangat sulit, Pak, karena kita tuh seringkali itu terlalu sayang dengan diri sendiri, sampai kita berpikir bahwa diri kita tuh pusat dunia gitu, Pak ya. Dunia tuh kalau nggak ada saya, dunia nggak berjalan. Itu saking narsistiknya tuh, saking mikir bahwa diri kita tuh adalah poros dari semesta ini. Enggak, Pak, saya kasih tahu teman-teman semuanya, bahkan saya pun enggak ya. Nggak ada kita, itu dunia tetap berjalan semua, teman-teman. Artinya apa? Artinya teman-teman nggak usah sayang-sayang amat dengan diri sendiri, dengan dalih saya salah nggak apa-apa dan lain-lain. Punishment, teman-teman, biar teman-teman nanti bisa tahu bedanya salah dan benar gitu loh. Saya di sini nggak berniat membelokkan prinsip teman-teman dan lain, tapi ini prinsip saya, Pak, dan teman-teman masuk di sini ya saya akan sharing prinsip saya gitu loh. Jadi
Saya nggak mau Pak diri saya salah terus, oh nggak apa-apa, Vino salah nanti besok benerin lagi ya. Nggak bisa Pak enak-enakan. Saya salah, saya punishment diri saya. Artinya apa? Saya jadi tahu Pak, oh gini bener, oh gini salah. Karena ada punishment di situ. Saya tuh kalau nganu ya, paling gampang ya dulu lah. Itu kalau misal entry harusnya sehari sekali gitu, saya habis loss saya entry lagi, itu kan tindakan inkonsistensi Pak. Tapi apakah saya terhindar dari itu? Enggak teman-teman. Cuman kan money management saya disiplin. Jadi misal nih saya sudah SL 1%, harusnya kan nggak boleh entry lagi, saya masih entry Pak. Itu pernah lah dulu ya, seperti itu masih ada. Saya manusia biasa Pak, saya entry lagi dan hasilnya salah lagi Pak. Harusnya SL itu sehari sekali, malah jadi SL-nya 2 kali, jadi 2 sehari itu. Saya panis diri saya untuk nggak boleh ngerokok selama seminggu Pak. Ngeri nggak? Teman bisa bayangin nggak, perokok aktif nggak ngerokok selama seminggu Pak? Ya, saya panis Pak. Saya panis diri saya berikan hukuman untuk diri saya. Biar bisa tahu bedanya benar salah Pak. Dan saya sekarang sudah hampir nggak pernah entry loss, entry lagi, udah nggak pernah sama sekali teman. Jadi kalau udah loss ya udah, saya cari yang lain, kegiatan lain maksudnya. Gitu teman-teman ya. Jadi saya harapkan di sini teman-teman untuk bisa serius terhadap apa yang teman-teman laksanakan ini, tidak menganggap seperti mainan, tidak bercandaan gitu ya. Kemudian opini berikutnya, kamu bakal rugi susah profitnya. Anda dan saya sering mendengar kalimat tersebut dari orang yang bahkan tidak menggeluti jenis trading manapun ya. Tapi kita sering dibuat mental down karena mendengar dan memikirkan kalimat tersebut seolah kita memang benar-benar rugi dan tidak pernah profit. Nah ini yang paling parah juga dari eksternal, pihak eksternal teman-teman ya. Faktanya semua traders pasti akan mengalami kerugian, tidak mungkin tidak ya. Itu kerugian tuh pasti, yang nggak boleh itu kan bangkrut teman-teman ya. Jadi jangan salah pikir teman, jangan salah kira bahwa bangkrut ya, bahwa rugi itu sama dengan bangkrut. Beda Pak, sama sekali ya. Setiap trader dari pemula sampai profesional dalam setiap bulan mengalami kerugian. Bahkan kerugian cut loss adalah bagian dalam kehidupan trading sehari-hari seorang trader. Jadi saya itu nggak akan bisa 30 hari itu selalu hijau Pak, nggak pernah terjadi ya. 1 bulan pun saya hijau semua itu nggak pernah terjadi sejauh ini teman-teman, karena pasti ada merahnya. Walaupun ada bulan dimana hijaunya banyak banget, merahnya dikit. Ada juga hijaunya banyak, merahnya banyak. Ada juga hijaunya dikit, merahnya dikit. Jadi antara itu saja. Yang penting selalu lebih lah dibanding yang SL gitu. Itu yang paling core utama. Jadi nggak bisa saya 1 bulan bersih hijau semua, nggak bisa Pak. Dan saya nggak pernah menemui member yang penerapannya bener juga hijau semua, nggak pernah saya nemui teman-teman. Semua pasti ada merahnya. Itu namanya kerugian Pak. Dan kerugian itu tidak apa-apa, tidak mungkin tidak justru. Jadi pasti ada dalam sebulan. Hari-hari rugi itu ada. Tapi tinggal teman-teman ketika rugi itu bangkrut atau tidak, kan pertanyaannya itu. Yang menjadi problem adalah ketika orang rugi kan bangkrut Pak. Itu yang menjadi problem, yang menjadi masalah. Saya harapkan di sini teman-teman kalau ketika rugi jangan bangkrut. Ketika rugi ya ruginya 1%. Kalau bangkrut kan duitnya hilang semua Pak. Ya jangan seperti itu. Jadi kalau ada orang yang bilang ngapain lu trading lu gitu ya, nanti lu rugi lu nanti kan lu. Emang kenapa kalau rugi? Emang nggak boleh? Mohon maaf Pak, bakul martabak itu juga bisa rugi. Bakul cabai itu bisa rugi Pak di pasar Pak. Lu kok bisa Pak? Teman-teman nggak tahu ya, bakul martabak itu kalau hujan Pak, pinggir jalan dia tempatnya banjir, tempat depan tempat dia jalan banjir itu Alfamart, Indomaret, itu dia bakul martabak kan sering banget nengger di sana tuh. Itu dia banjir jalannya, dia nggak akan laku teman-teman martabaknya, telurnya bisa busuk, dia kan harus buang kerugian Pak. Makanya seorang pengusaha itu kan subsidi silang pakainya konsepnya teman-teman. Di sini yang pengusaha pasti sangat setuju dengan saya. Ya bakul kopi, kafe juga. Jadi ada hari rame, Sabtu Minggu ada event juga. Event Mobile Legends di kafe, event tinju di kafe, event nyanyi di kafe, itu rame. Itu subsidi silang untuk menutup yang hari-hari sepi. Hari-hari Senin sampai Rabu itu kan hari-hari nggak ada libur ya, itu sepi. Dia untuk nutup hari itu. Makanya ada yang namanya revenue average ya. Jadi pendapatan rata-ratanya berapa nih dalam 1 minggu. Padahal ada hari dimana dapatnya dikit banget, ada hari dimana dapatnya banyak banget. Trader tuh kayak gitu Pak. Jadi kalau mindset teman-teman bener dalam melihat trading ini, sebenarnya nggak ada bedanya Pak dengan teman-teman punya bisnis konvensional.
Cuman dalam hal ini teman-teman dapat bonus. Emang apa Pak bonusnya? Bonusnya adalah teman-teman nggak usah ngurusin karyawan Pak. Teman-teman cukup ngurusin diri teman-teman sendiri, itu teman-teman sudah make money. Makanya saya ini kan punya mimpi yang jangka pendek teman, untuk punya capital di future tuh 1 miliar Pak. Kalau saya di capital future ini udah 1 miliar, udah enak banget teman-teman. Loh, kok bisa enak banget Pak? Saya pengen satu persennya berapa? 10 juta Pak. Saya dulu nyari 10 juta Pak, itu butuh waktu 1,5 bulan ya. Untuk di bank DBS dulu, saya kan karyawan bank dulu kan, saya jualan kartu kredit sama jualan teman-teman, apa, KTA ya, kartu kredit tanpa agunan. Jadi nggak pakai ini, nggak pakai jaminan teman-teman kreditnya itu. Sama kartu kredit saya jualan itu Pak dulu di DBS itu untuk mendapatkan insentif saya harus jualan sekian aplikasi ke beberapa orang gitu. Saya baru dapat insentif 5-15 juta, tergantung banyak atau enggaknya. Sedangkan nanti kalau saya sudah 1 M Pak capitalnya, itu sehari 10 juta Pak. Ngeri nggak teman-teman? Yang tadinya nyari itu 1 bulan, 1,5 bulan, ketika nanti modal saya udah 1 miliar, itu sehari Pak, itu income sehari Pak. Dan menurut saya, bagi saya yang terlahir sebagai orang yang tidak punya teman-teman, itu hal yang besar, pencapaian pertama saya. Dan saya sudah punya ininya, roadmapnya untuk ke sana gitu loh. Makanya fokus teman-teman. Ya, semua orang tuh kalau punya roadmap terus di breakdown roadmapnya di breakdown, kemudian dibikin to do list itu untuk melakukan checklistnya tiap hari apa yang itu laksanakan disiplin, nggak usah baperan teman, maka akan mencapai itu nanti dengan otomatis. Ya masalah-masalah datang suka duka di perjalanan itu riak-riaknya saja lah, anggap itu ya dialektika dari kehidupan kan, seperti itu, wajar teman-teman. Ya. Anda pemula atau profesional akan sering mendapati loss dalam 1 bulan trading, tapi Anda bisa mendapatkan hasil plus selama 30 hari trading. Bagaimana caranya? Dengan money management yang tepat, minimal 1:1 dan 1:2 dengan win rate strategi minimal 70% untuk 1:1 dan 40% untuk 1:2. Batasi kerugian Anda dengan disiplin, maksimal 1% risk per trade dari modal utama Anda. Jadi teman-teman bisa dilihat di sini bahwa teman-teman tuh nggak perlu bener 100% Pak, cukup bener 70% untuk 1:1 dan cukup bener 40% untuk 1:2. Jadi hilangnya 1, dapatnya 2. Win rate teman-teman tuh cukup ini aja, cukup yang 70 atau yang 40, tapi risk rewardnya segini, 1:1 atau 1:2. Saya akan jelaskan teman-teman biar nggak pusing ya. Jadi nggak perlu 100% Pak. Ngapain teman-teman nyari metode 100%? Nggak akan ada Pak. Wis toh, saya kasih tahu teman. Daripada teman-teman capek-capek nyari, saya kasih tahu di awal di sini, nggak akan pernah ada. Jadi untuk teman-teman sukses itu hanya main probabilitas saja dan hanya disiplin terhadap biasnya itu aja. Itu konsepnya seperti itu trading itu Pak. Usaha pun juga sama. Usaha real ya maksud saya. Di sini nomor 1 teman-teman, contoh Anda memiliki modal 100 juta, maka loss maksimal Anda setiap 1 kali trade adalah 1 juta. Dengan take profit atau reward sebesar 1 juta jika kita menggunakan 1:1 risk to reward. Jadi kalau teman modal 100 juta ya berani hilang 1 juta, berani TP 1 juta minimal. Itu win rate-nya harus 70%. Kalau pengen profit konsisten, dan chart pattern itu sudah cukup lah memberikan win rate 60%, 70%, 80%. Jadi kadang-kadang ya ada bulan dimana dapatnya dikit tuh berarti win rate-nya 60% doang. Ada bulan dimana dapatnya biasa-biasa aja berarti 70%, ada bulan dimana dapatnya bagus banget yaitu berarti 80% win rate-nya. Jadi naik turunnya segitu teman-teman. Yang penting tuh dia win rate-nya nggak di bawah 50% Pak. Chart pattern tuh keren banget teman-teman. Itu price action soalnya. Dan itu sudah pola berpikir manusia fear and greed sejak 100 tahun yang lalu. Dipolakan dari menjadi sebuah candlestick kan. Mempolakan itu kan prosesnya 100 tahun teman-teman. Ya, dari awal ditemukannya candlestick oleh orang penjual beras di Jepang itu kan, namanya siapa ya lupa saya. Kemudian nomor 2, contoh Anda memiliki modal 100 juta, maka loss maksimal Anda setiap 1 kali trade adalah 1 juta dengan take profit atau reward sebesar 2 juta jika kita menggunakan 1:2 risk to reward guys. Jadi teman-teman di sini SL-nya 1 juta, TP-nya 2 juta. Itu win rate-nya cukup 40% minimal. Kalau bisa 50% atau 60% win rate-nya itu nanti profitable banget. Jadi 1:2 itu juga jos ya. Cuman minimal teman-teman belajar tuh 1:1 dulu lah. Biar teman-teman tahu win rate-nya minimal. Ada 3 jenis traders teman-teman di sini ya. Ada traders yang sifatnya agresif, itu namanya scalper. Kemudian ada traders sifatnya moderate, itu intraday tradingnya. Agresif, scalper itu agresif sifatnya, itu di time frame menitan tradingnya, time frame menit tradingnya.
Kemudian intraday itu moderate, nggak suka cepet banget, nggak suka lama banget. Dia trading di time frame jam. Kemudian swing trading itu nggak suka cepet banget, nggak suka yang biasa-biasa aja, dia sukanya lama, itu konservatif. Tradingnya time frame harian. Jadi ini TP-nya cepet banget, menitan, TP-nya jam-jaman, TP-nya harian ini teman-teman, take profitnya. Ya semuanya bagus, semuanya nggak ada masalah. Cuman kadar stres itu lebih paling parah yang ini teman-teman. Karena teman-teman ngeliatin naik harganya turun, naik turunnya harga itu cepat banget teman-teman. Jadi ini bikin stres Pak di bagian sini, apalagi duit gede. Kalau duit di bawah 10 juta saya kira scalping nggak masalah. Tapi kalau udah 10 juta ke atas, 100 juta ke atas tuh swing sama intraday teman-teman. Itu yang oke ya. Nanti saya kasih tahu semuanya Pak. Kita masuk ya di kesimpulan teman-teman. Trading sama dengan judi jika Anda tidak membekali diri dengan pengetahuan yang benar tentang trading. Trading bisa menjadi apapun seperti yang Anda mau, baik itu judi maupun bisnis, tergantung cara Anda melakukan trading itu sendiri. Jadi teman-teman, di sini saya harapkan semuanya belajar untuk menerapkan trading, menggunakan mindset, cara berpikir bahwa trading adalah sebuah bisnis, sehingga nanti tindakan, kemudian perilaku dan budaya yang teman-teman ciptakan dari mindset tersebut adalah menghasilkan profit konsisten. Berikut adalah materi mindset dan psikologi trading, teman-teman. Monggo yang mau tanya silakan Pak, mic-nya bisa dihidupkan, teman-teman.